Halo Sobat Arah, apa kabar semuanya? Semoga usahanya tambah lancar, berkah, berlimpah, segala urusan dimudahin. Nah, kali ini Arah punya segmen video baru di YouTube dimana kita akan share tentang banyak practical value yang teman-teman bisa praktekin buat bisnisnya. Nah, tema hari ini, kalau teman-teman ngerasa mau kaya atau teman-teman pengen ngerasa punya saving yang lebih atau hidup lebih nyaman di finansialnya, maka Ara akan ngasih share sesuatu ilmu yang berkaitan dengan finansial teman-teman semuanya. Jadi kita akan bahas tentang kecerdasan finansial. Nah, bedanya kecerdasan finansial sama kecerdasan biasa itu sangat-sangat jauh. Kalau teman-teman ibaratnya pintar di sekolah ataupun di kuliah gitu ya, belum tentu juga akan pintar secara finansial. Ini sangat berbeda banget karena ini bukan berkaitan sama IQ dan segala macamnya, tapi kecerdasan finansial adalah kemampuan teman-teman untuk melihat peluang dan juga kemampuan teman-teman dalam mempertahankan kekayaan. Orang bisa saja kaya, tapi tidak semua orang bisa mempertahankan kekayaannya. Maka banyak sekali orang-orang yang ibaratnya, tadi terkenal terus tiba-tiba kaya karena nggak bisa mempertahankan kekayaannya, jatuh miskin lagi dan kemudian hidup apa adanya lagi. Nah, tenar atau sedang terkenal dan sebagainya itu adalah momentum buat teman-teman. Tapi kalau teman-teman tidak bisa menggunakan momentumnya dengan benar, maka itu menjadi kesempatan yang sia-sia. Makanya kita akan belajar hari ini. Jangan lupa like, komen, subscribe. Kalau ini bermanfaat, teman-teman boleh save ini dan bisa ditonton berulang kali. Ayo kita mulai materinya. Banyak orang bertanya, lebih milih mana sih, kaya sama terkenal? Sebenarnya dua-duanya punya privilege yang berbeda gitu. Jadi kalau teman-teman bisa kaya tapi tidak terkenal itu juga jauh lebih nyaman gitu ya. Artinya tidak ada paparazzi, tidak ada orang yang mata-matain, tidak ada orang yang punya sesuatu kepentingan sama kita sehingga kita bisa nikmatin semuanya dengan lebih enjoy. Tapi kalau teman-teman kebetulan juga terkenal, itu juga satu privilege yang baik gitu, karena bisa jadi apa yang teman-teman jual akan lebih gampang atau apa yang teman-teman lakukan juga akan lebih gampang untuk dapatin income tambahan. Itu yang teman-teman perlu tahu. Jadi kalau bicara lebih baik mana ya, teman-teman bisa pilih yang paling sesuai dengan kepribadiannya teman-teman semua. Oke, lanjut ya. Sebelum kita ngobrol banyak hal, teman-teman harus tahu nih, Sobat Arah harus tahu, income itu ada 3 jenis. Ada yang namanya active income, passive income, dan juga portfolio income. Nah, active income adalah segala jenis income atau penghasilan yang didapatkan dengan mengeluarkan waktu, tenaga, pikiran, dan juga uangnya teman-teman. Jadi misalnya lagi teman-teman kerja gitu ya, nah, teman-teman itu artinya menukarkan waktu, tenaga, pikiran, dan juga uangnya teman-teman. Misalnya buat beli bensin atau buat makan gitu ya, ke kantor dan sebagainya, sehingga nanti dapat penghasilan dari namanya gaji atau salary. Itu namanya active income. Terus kemudian misalnya lagi contoh, kalau teman-teman sebagai trader gitu, ada yang berpikiran ini adalah investor. Nah, tapi kalau teman-teman masih ngerjain itu sendiri gitu ya, atau masih trading sendiri, itu juga masih namanya active income. Karena ketika teman-teman tidak trading, maka tidak ada income yang masuk. Nah, intinya active income, kalau teman-teman tidak melakukan sesuatu, maka income-nya tidak akan masuk atau berkurang kayak gitu. Yang kedua, ada namanya passive income. Passive income ini adalah penghasilan yang teman-teman dapatkan walaupun teman-teman tetap tidur atau sedang tidur gitu ya. Jadi passive income ini biasa dihasilkan dari aset yang dimiliki. Bisa saja contoh teman-teman punya properti, sewa kos-kosan, disewain, kontrakan dan sebagainya, walaupun teman-teman tidur itu tetap menjadi menghasilkan. Bisa saja punya bisnis yang sudah autopilot, sudah punya leadernya, sudah punya PIC-nya, sudah punya penanggung jawab brandnya, sehingga itu berjalan dengan sustainability-nya, sehingga teman-teman punya penghasilan yang konsisten. Atau teman-teman kalau sudah terbiasa dengan kripto gitu ya, tadi mungkin trading tapi beda dengan menggunakan robot gitu ya, robot yang sudah terbukti proof dan tidak scam gitu ya. Nah, teman-teman walaupun tidur juga bisa ngasilin, walaupun hanya misalnya $50 sehari, $30 sehari dan sebagainya ya, tergantung modalnya teman-teman. Nah, ada lagi contohnya, mobil banyak atau motor banyak, tapi teman-teman ngerasa ini kalau di garasi doang itu nggak berfungsi banyak hal. Oke, teman-teman ngajakin temennya yang mau kerja, dia jadi GoFood ataupun jadi driver ataupun jadi sebagainya, kemudian dari sana dia dapat penghasilan yang nanti akan dibagi hasilnya di setiap akhir bulan. Itu juga jadi aset buat teman-teman. Yang artinya adalah ketika passive income ini teman-teman tidak perlu menukarkan lagi namanya waktunya teman-teman, tapi tetap pasti menukarkan pikiran dan juga uangnya teman-teman, itu pasti. Karena nggak mungkin kita punya bisnis atau ibaratnya aset yang nggak pernah dipikirkan ya, gimana mau di maintain atau gimana mau diurus kalau nggak pernah dipikirkan.
Oke, jenis income ketiga ada namanya portfolio income. Portfolio income adalah semua penghasilan yang teman-teman dapatkan dari kenaikan atau capital gain dari sebuah barang yang teman-teman beli ataupun aset yang teman-teman beli. Misalnya teman-teman beli rumah dengan harga mungkin tahun ini misalnya 800 juta, tahun depan harganya mungkin bisa jadi 900-an juta ataupun 1 M sekian kayak gitu. Kita tidak tahu seiring perkembangan daerahnya teman-teman. Nah, ada lagi misalnya contoh teman-teman beli saham gitu ya di portfolio income, bukan untuk trading tapi memang untuk saving. Beli saham, beli di tahun lalu misalnya harganya 9.500, tiba-tiba di tahun ini sudah harganya jadi 13.000 per lembar sahamnya. Itu teman-teman artinya asetnya bernaik dan itu menjadi portfolio income. Nah, portfolio income ini tidak hanya berkaitan sama saham atau rumah ya, bisa saja juga mobil antik yang mewah gitu ya. Misalnya mobil mewah yang diciptakan cuman sedikit di dunia gitu ya, misalnya hanya 100 di dunia gitu. Teman-teman beli mungkin di harga misalnya 4 miliar gitu ya, 4 miliar sekian. Tapi karena pajak naik gitu ya, apalagi setelah Covid kemarin pasti orang pajak akan nyari pajak banyak sekali. Tiba-tiba tahun depan susah masuk dan harganya naik jadi 2 kali lipat. Nah, itu juga namanya portfolio income yang akhirnya mobil antik ya teman-teman bisa dijual jauh lebih mahal dari barang yang dibeli saat itu gitu. Oke, itu semua jenis income. Setelah jenis income teman-teman kuasain, teman-teman mapping itu semuanya. Nah, aku mau ngajak teman-teman ngobrol dulu. Nah, sebelum itu teman-teman harus tahu kita nggak bisa ngejar-ngejar uang. Uang itu datang karena teman-teman berhasil membereskan masalahnya orang lain. Jadi uang adalah bagian dari impact masalah yang teman-teman bereskan. Presiden kita nih Pak Jokowi yang tercinta gitu ya, dia dibayar mahal karena dia menyelesaikan masalah seluruh Indonesia. Nah, kalau teman-teman sekarang sedang bekerja misalnya sebagai manajer, artinya teman-teman sedang membereskan masalah perusahaan tersebut sebagai manajer yang dimana harus mengontrol semua bisnisnya menjadi tetap jalan dan sustainability dan sebagainya, sehingga teman-teman dibayar sesuai dengan problem yang teman-teman bereskan. Jadi makin besar problem yang teman-teman bereskan, maka hasil impact-nya juga akan makin besar. Jadi ingat, kalau teman-teman mau naikin penghasilan, salah satunya adalah selesaikan masalah yang lebih besar. Nah, kalau teman-teman mau menyelesaikan masalah yang lebih besar, teman-teman harus upgrade diri. Otomatis kapasitas dirinya harus diperbesar lagi dengan upgrade knowledge, dengan baca buku, mungkin upgrade networking lagi, sehingga kapasitas teman-teman naik, sehingga masalah-masalah yang dibereskan juga bisa lebih besar. Itu kuncinya. Oke, sekarang banyak sekali orang-orang yang sebenarnya dia bisa saja kaya raya gitu ya, dengan income yang sudah 2 digit ataupun mungkin penghasilannya sudah di atas rata-rata manusia biasa gitu ya. Tapi banyak juga yang mereka ketika besar malah lebih banyak utangnya dibanding savingnya kayak gitu. Kenapa? Karena dia tidak bisa mempertahankan kekayaannya. Nah, ini ada tes mindset di mana nanti teman-teman bisa ngukur sekarang kondisinya di mana, sehingga teman-teman bisa aware sama kapasitas otaknya atau kecerdasan finansialnya. Yang berikutnya nanti teman-teman bisa milih mau naikin tingkat kecerdasan finansialnya sejauh mana. Ini ada beberapa tes mindset yang teman-teman perlu cek ya setelah ini. Jadi contohnya misalnya teman-teman ada yang bilang gini, aku nggak mau deh kaya, nanti kalau orang kaya itu biasanya sombong. Nah, sebenarnya dengan kalimat-kalimat atau keyakinan yang teman-teman miliki kayak gitu, itu bisa saja menolak kekayaan buat diri teman-teman sendiri gitu. Jadi jangan pernah berpikiran negatif. Kadang atau misalnya teman-temannya ngelihat orang lain sukses gitu ya, terus dia ngerasa dia mah bisa kayak gitu, wajar lah kayak gini, cuman itu doang aku juga bisa kayak gitu, tidak ikut bangga gitu, tapi malah nyinyir. Itu juga salah satu penyebab teman-teman belum bisa baik secara finansial, karena teman-teman ngerasa itu hal yang salah gitu. Harusnya kita terus senang sehingga kita punya emosi yang positif, bahagia gitu, sehingga banyak malaikat ataupun orang lain mendoakan kembali seperti apa yang teman-teman doakan buat orang lain kayak gitu. Nah, ini tesnya. Silahkan teman-teman catat pertanyaannya dan jawab pilihannya ABC. Kemudian nanti di setelah setiap soal ada skornya. Silahkan catat skornya di bawah. Pertanyaan pertama. Oke, silahkan pilih jawabannya ABC ya. Tulis aja, ini tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Nanti teman-teman akan tahu hasil dari kecerdasan finansialnya. Oke, lanjut. Ini skornya. Kalau kalian tadi jawab A, ini skornya. Kalau kalian tadi jawab B, ini skornya. Kalau kalian jawab C, ini skornya. Lanjut, pertanyaan kedua. Kalau kecepatan nih teman-teman boleh pause aja, sehingga nanti nyatatnya atau bacanya bisa lebih nyaman ya.
ini jawabannya, silahkan dicatat dari pertanyaan kedua. Kalau tadi jawab A, skornya sekian poinnya, jawab B sekian, jawab C sekian. Oke. Pertanyaan nomor 3. Pertanyaan nomor 4. Pertanyaan nomor 5. Pertanyaan nomor 6. Pertanyaan nomor 7. Pertanyaan nomor 8. Kalau kecepatan di pause aja nggak apa-apa teman-teman. Ini yang ke-9. Oke, ini pertanyaan terakhir. Selanjutnya, dari 10 pertanyaan tadi, teman-teman sudah catat berapa skor dari setiap jawaban teman-teman. Kemudian, poin itu dijumlahkan. Setelah teman-teman jumlahkan, nanti teman-teman bisa baca hasilnya di sebelah sini ya. Jadi kalau nilai teman-teman 100 sampai 160 poin, artinya teman-teman itu perlu hidup dengan sangat hemat. Karena terhitung teman-teman sangat boros dan juga gaya hidupnya terlalu tinggi dibandingkan income yang dimiliki. Ini akan susah sekali untuk jadi kaya secara sustain gitu. Karena teman-teman bisa saja punya income gede tapi borosnya minta ampun. Bagi teman-teman itu kayak ngerasa gampang banget cari uang, sehingga uang itu bukan prioritas utama. Jadi teman-teman bisa dengan enak atau dengan gampangnya menghabiskan uang tersebut. Jadi kalau teman-teman ngerasa kekurangan ketika dari gaji yang didapatkan tiap bulan, teman-teman biasanya akan melakukan pinjaman ataupun minta ke orang lain kayak gitu. Kalau teman-teman skornya 170 sampai dengan 230 poin, artinya teman-teman cukup nyaman secara finansial karena teman-teman bisa ngatur kapan perlu keluar dan kapan perlu masuk uangnya gitu ya. Tahu cara menggerakkan uang dengan benar, terus juga bisa tahu kapan harus ngerem, kapan harus ibaratnya menghabiskan ataupun spending uang dengan benar kayak gitu. Tapi ini tidak cukup teman-teman. Ini artinya majority di atas rata-rata, dan rata-rata itu skornya segini 170 sampai 130. Tapi ini yang jauh lebih advance lagi. Nah, kalau skor teman-teman 230 sampai dengan 300 poin, ya artinya congratulations teman-teman, selamat. Artinya teman-teman calon pengusaha-pengusaha masa depan yang mungkin bisa maintain uangnya, ataupun calon orang-orang kaya masa depan, ataupun investor-investor masa depan yang bisa sustain dalam kekayaan teman-teman. Karena teman-teman bisa menghitung setiap rupiah yang dilipatkan menjadi keuntungan. Kamu juga bekerja keras pasti, yang jelas teman-teman tipe yang konsisten untuk mencapai sesuatu. Jadi kalau teman-teman tadi sudah dapat hasilnya, skornya berapa, kalau 100 sampai 160 poin tadi apa, 170 sampai 230 poin tadi apa, saya sudah jelaskan. 230 sampai 300 poin itu apa, saya juga sudah jelaskan. Silahkan, mungkin kalau teman-teman ngerasa tadi ada di level 1, level 2 atau level 3 gitu ya, nggak apa-apa, itu artinya teman-teman boleh tahu itu sebagai awareness teman-teman. Nah, sehingga ketika teman-teman tahu ini, teman-teman bisa perbaiki diri teman-teman untuk bisa jauh lebih baik lagi setelah ini. Oke, kita balik lagi ke materi gitu teman-teman ya. Nah, setelah bicara banyak soal tadi jenis income, pasti juga ada jenis pengeluaran dong. Nah, ini dia 4 jenis pengeluaran yang teman-teman perlu catat. Yang pertama adalah pengeluaran produktif. Pengeluaran produktif adalah segala pengeluaran yang teman-teman lakukan atau uang keluar dari rekening teman-teman yang impact-nya meningkatkan 3 jenis penghasilan teman-teman tadi, baik dia active income, passive income, maupun portfolio income. Nah, pengeluaran produktif ini bisa aja misalnya teman-teman belanja aset kayak gitu, sehingga punya passive income. Atau teman-teman tadinya mau kerja nih, nggak punya kendaraan, ya udah beli kendaraan seadanya sehingga bisa lebih hemat ongkos. Nah, itu artinya pengeluaran yang produktif, yang dia mendukung peningkatan dari 3 jenis income-nya teman-teman kayak gitu. Lanjut, ada namanya pengeluaran konsumtif. Nah, pengeluaran ini yang sifatnya itu spending langsung habis kayak gitu teman-teman. Jadi misalnya beli makan itu langsung habis, belanja itu langsung habis. Atau juga passive spending. Passive spending itu dimana pengeluaran termasuk bagian dari pengeluaran konsumtif, dimana teman-teman misalnya walaupun lagi tidur, pengeluaran tetap harus jalan. Contohnya apa? Ini banyak banget di anak zaman sekarang. Netflix, Spotify Premium, dan lain-lain, dimana yang kita sudah bayar subscribe tahunan atau bulanan, tapi kalau teman-teman nggak nonton, itu tetap aja pengeluarannya segitu.
Contoh lagi adalah kredit. Bayar kredit tuh tiap bulan, kalau teman-teman baik lagi tidur ataupun enggak, bayar kredit tiap bulan juga tetap skornya sama sekian gitu. Jadi pastiin dulu kalau teman-teman mau punya gaya hidup gitu ya, atau mau punya passive spending, atau mau punya pengeluaran yang konsumtif, boleh saja gitu, asalkan income-nya bisa 2 atau 3 kali lipat lebih gede dibanding pengeluaran konsumtif teman-teman kayak gitu. Yang ketiga adalah invisible spending, di mana teman-teman beli suatu barang karena untuk gaya doang gitu ya. Misalnya, oh iPhone terbaru keluar nih, beli kayak gitu. Beli nggak prestis banget karena tiap tahun dia keluar melulu kayak gitu. Misalnya beli baru iPhone karena harganya turun tiap tahun, itu namanya invisible spending. Kecuali teman-teman tipenya emang fast forward dalam gadget gitu. Kalau saya biasa berpikir kayak gini, misal teman-teman beli iPhone terbaru nih 13 Pro kayak gitu, udah beli terbaru, kemudian beberapa bulan lagi sudah keluar tuh iPhone yang baru, teman-teman langsung segera jual iPhone yang lama, pakai iPhone baru. Itu bisa saja jauh lebih efisien, karena itu sama aja kayak teman-teman misalnya pakai HP setahun terus dijual lagi, itu kayak bayar sewa aja setahun. Karena kalau di Apple mungkin harganya tidak turunnya jauh seperti di Android gitu ya. Nah kalau di Android teman-teman misalnya pakai barang sesuatu hari ini atau bulan ini belinya harganya mungkin 3 juta, beberapa bulan lagi aja sudah harganya mungkin 1 juta lebih ataupun 2 juta sekian kayak gitu. Jadi teman-teman berkurangnya selisihnya bisa jauh banget. Nah itu silahkan dipilih gitu ya. Artinya jadi jenis pengeluaran konsumtif tadi ada yang langsung spendingnya habis, ada namanya passive spending, lagi tidur tetap ngeluarin penghasilan, ada juga invisible spending kayak gitu yang ibaratnya harganya turun kayak gitu. Jadi teman-teman ya takar-takar lah, catat-catat lah mana yang penting dan mana yang tidak gitu. Dan pastiin tidak lebih dari income teman-teman gaya hidupnya. Nah yang ketiga jenis pengeluarannya ada namanya pengeluaran yang tampaknya produktif tapi ternyata konsumtif. Kalau kita bicara tadi misalnya mau berangkat kerja gitu ya, mau berangkat kerja nggak punya kendaraan, akhirnya beli motor seadanya untuk berangkat kerja, itu mungkin jadi pengeluaran produktif. Tapi kalau tadi mau beli motor dengan seadanya dirubah dengan mau beli motor yang biar sekaligus kelihatan keren gitu ya, itu udah mulai beda tuh. Tadi mungkin dia income-nya punya saving tabungan 18 juta gitu. Kalau dia beli motor Beat atau beli motor ibaratnya ya yang second gitu masih bisa dapat gitu ya, itu jadi pengeluaran yang produktif. Tapi dia berbeda, dia pengen punya gaya sekalian, ya udah deh gue ganti misalnya NMAX terbaru, gue ganti deh misalnya PCX terbaru, gue ganti deh misalnya pakai Ninja terbaru yang harganya mungkin 35 jutaan gitu sekarang. Dengan income-nya tadi 18 juta atau dia punya penghasilan tabungan 18 juta untuk beli motor, akhirnya dia harus kredit itu gitu ya, harus kredit itu dan dia tiap bulan bayar. Kalau DP ternyata harganya juga ikut turun dibanding dengan harga-harga motor yang di tahun itu kalau dia beli misalnya jenis yang sama tidak terlalu jauh gitu. Maksudnya gini, maaf ya terlalu belibet. Misal contoh, dia mau beli PCX nih, misalnya PCX di tahun 2022 gitu. Misalnya harganya 30 sekian juta. Dia bayar DP misalnya 18 juta. Kemudian cicilan selama 3 tahun misalnya 1.200.000 kayak gitu. Oke, tiap bulan dia bayar cicilan 1.200.000 kita kaliin dengan 3 bulan, ya hasilnya sekian gitu ya. Kalau misalnya dikurangin dari harga saat itu gitu, mungkin sekarang harga motornya 35 juta, mungkin 3 tahun lagi harga motornya sudah mungkin 22 juta saja, ataupun mungkin bisa jadi malah 18 jutaan kayak gitu. Bandingin tuh, dia udah bayarnya 18 juta plus biaya kreditnya tiap bulan selama 3 tahun sekian gitu ya. Nah hasilnya sama dengan sekian. Nah kalau dibandingin dengan harga motor saat itu juga tuh berarti sisinya akan jauh banget gapnya. Nah itu sebenarnya keuangan yang kalau teman-teman bisa sabar dan saving dalam menghemat sesuatu atau belanja dengan sesuai kemampuannya teman-teman, itu jadi saving yang cukup banyak buat teman-teman sendiri kayak gitu. Nah belanjalah sesuatu gitu ya teman-teman ya, ketika teman-teman butuh, bukan gengsi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah belanja sesuatu gitu ketika teman-teman mampu, atau bukan pura-pura mampu, atau bukan kebetulan mampu. Maksudnya gimana tuh kebetulan mampu? Kebetulan mampu tuh gini, mau beli barang harga 20 juta, ada duitin 20 juta, ya udah beli. Itu namanya kebetulan mampu. Beli barang ketika mampu itu maksudnya ketika teman-teman punya duit 60 juta, harga barangnya 20 juta, teman-teman bisa beli barang itu 3. Itu artinya teman-teman benar-benar lagi mampu gitu. Jadi ya udah beli aja, masih ada saving lainnya dan sebagainya kayak gitu ya. Tapi ya timbang-timbangin lah berapa yang harus dikeluarin, berapa yang harus di-save dan sebagainya. Butuh financial planningnya. Oke, lanjut. Jenis pengeluaran berikutnya ada namanya pengeluaran yang tadi terakhir kalau kita bicaranya
kelihatannya produktif tapi konsumtif. Kalau ini adalah kelihatannya konsumtif tapi ini produktif. Misalnya contoh apa? Teman-teman sering belanja buku kayak gitu. Wow, kayaknya tiap bulan habis beli buku terus nih, beli course terus nih kayak gitu. Tapi dipakai buat baca, tapi dipakai buat upgrade ilmu. Itu kelihatannya konsumtif tapi itu produktif karena teman-teman mencerdaskan diri teman-teman sehingga meningkatkan kapasitas teman-teman sehingga makin banyak masalah yang teman-teman bisa bereskan dan impactnya akan jauh lebih besar lagi kayak gitu. Atau bicara dapat materinya akan bisa jauh lebih besar karena makin besar masalah yang teman-teman bereskan kayak gitu. Contoh lain lagi adalah kebanyakan orang itu ya bermindset bahwasanya ketika dia ketemu orang kaya gitu ya ataupun orang yang lebih hebat dibanding dia malah yang berharap ditraktir. Padahal kebalik teman-teman. Kalau teman-teman punya duit gitu ya, walaupun kita belum sukses banget, kalau ketemu orang kaya, teman-teman bisa traktir dia, itu akan membuka banyak sekali kerjasama buat teman-teman. Misal contoh, dengan kita bayarin orang kaya untuk makan ataupun orang lebih mampu untuk makan, orang itu akan beranggapan bahwasanya wah, ini anak juga mampu nih, wah nih anak kapasitas ekonominya sekian dan sebagainya gitu, sehingga orang akan jauh lebih respect dan dia mau lebih akrab sama kita dan dia bercerita lebih banyak tentang apa yang dia kerjakan, sehingga juga bisa jadi banyak peluang yang teman-teman bisa dapatkan ketika kerjasama ataupun ngobrol bareng orang kaya tersebut gitu teman-teman. Aduh, ini suaranya sudah mulai habis ya karena saya lupa minum tadi teman-teman. Nah, lanjut teman-teman. Setelah bicara tadi kecerdasan finansial gitu ya, ada jenis pengeluaran, ada jenis pemasukan gitu. Nah, ada 5 tahap juga tentang kecerdasan keuangan yang teman-teman perlu terus upgrade dan latih gitu. Yang pertama mungkin kecerdasan mencari uang gitu. Teman-teman bisa mikirin gimana cari uang. Oh, ada peluang ini sikat. Oh, ada bisa sambilan ini sikat dan sebagainya. Itu namanya kecerdasan mencari uang. Yang kedua adalah kecerdasan untuk melindungi harta. Ini teman-teman bisa kontrol diri gitu dari banyaknya godaan yang ada. Misalnya oh ada promo diskonnya 50%, beli sepatu gratis 2 gitu, kalau beli 4 ya gitu. Nah, teman-teman bisa kontrol diri dari itu, artinya teman-teman sudah mulai cerdas dalam melindungi hartanya gitu. Yang ketiga, teman-teman bisa cerdas dalam mengatur keuangan. Jadi teman-teman fokus, teman-teman strike sama RAB ataupun laporan keuangan ataupun planning keuangan yang teman-teman mau siapin tiap bulannya kayak gitu. Kalau pengeluaran cuma boleh sekian ya udah sekian. Alokasinya kesini konsisten. Meskipun tiba-tiba ada kebutuhan dan segala macam, mungkin bisa gunain dana darurat yang ibaratnya itu juga sudah di-plotting tiap bulan sekian kayak gitu. Nah, itu teman-teman bisa ngatur uang namanya. Nomor 4 ada kecerdasan mengungkit. Nah, kecerdasan mengungkit ini adalah teman-teman bisa gunakan uangnya untuk menghasilkan uang lainnya kayak gitu. Bisa saja dengan investasi, bisa saja dengan bangun partnership kerjasama dengan orang lain dan sebagainya. Yang kelima adalah kecerdasan mencari informasi. Karena di era sekarang, kalau mau kaya atau mau lebih sukses, dia harus bisa adaptasi dengan informasi lebih cepat gitu. Misalnya orang udah belum mulai dengan metaverse, teman-teman udah ngelakuin hal di metaverse, bahkan sekarang udah ada namanya tour guide di metaverse yang didapat penghasilan dari sana. Nah, kalau teman-teman bisa paham ini ilmu duluan atau informasi ini duluan, maka teman-teman akan lebih kaya duluan. Itu mungkin step-step atau 5 tahap dalam membangun kecerdasan keuangan. Tadi saya ulangi, ada kecerdasan mencari uang, kecerdasan untuk melindungi harta, kecerdasan untuk mengatur uang, kecerdasan mengungkit, dan kecerdasan mencari informasi, teman-teman. Nah, mungkin itu aja teman-teman sharing kali ini. Yang terakhir teman-teman perlu kuatkan adalah untuk memperbaiki mental atau ibaratnya kepercayaan, mental blocknya teman-teman dalam tentang uang gitu atau money blueprintnya gitu ya. Mindsetnya harus di reset tuh kayak gitu. Misalnya berkaitan apa namanya tadi, ada yang berpikiran kalau orang kaya sombong dan sebagainya, itu perlu dihapuskan kayak gitu. Itu biasanya hanya oknum. Oke. Jadi uang itu ada yang bilang mempertebal jadi diri seseorang gitu. Kalau dia baik, dia akan benar-benar baik. Kalau dia tadinya buruk, kaya tuh makin buruk dan sebagainya. Nah, intinya kepercayaan hal yang begitu teman-teman bisa delete atau erase sesuai hal-hal yang lebih baik lah diganti kayak gitu. Jadi perlu banyak sekali belajar tentang psikologi uang ataupun tentang money mindset ataupun tentang magnet keuangan dan sebagainya. Itu menurut saya penting sekali sehingga teman-teman tidak buta sama namanya kecerdasan finansial. Nah, kalau teman-teman ngerasa punya mental block, teman-teman harus bilang gitu, harus aware dulu. Oke, gitu. Itu gua yang dulu, gua ngerasa kalau orang kaya itu sombong, tapi mulai hari ini gua tidak percaya hal itu. Gua sekarang harus benar-benar yakin bahwasanya
itu semua cuman oknumnya dan gue bisa lakukan itu jauh lebih baik lagi. Nah, artinya ngomong sama diri sendiri itu penting. Ya kalau teman-teman bisa diucapkan gitu dan ngomongnya lebih keras biar kita lebih bisa dengar, kemudian otak juga bisa bicara nyampein apa yang di pikirannya, dan juga yang teman-teman mau bisa lebih gampang untuk dicapai karena kita aware dengan kondisi kita saat ini. Oke, mungkin itu aja teman-teman materi hari ini. Cukup panjang kayaknya. Minta maaf kalau misalnya penjelasannya rada terburu-buru ataupun ngomongnya rada kepleset-kepleset dikit gitu ya teman-teman. Karena ini tanpa skrip, tanpa persiapan. Tapi ya that's good lah menurutku. Kalau kalian suka jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan juga kalau kalian ngerasa ini penting, di save teman-teman sehingga bisa ditonton berulang kali, bisa dicerna pelan-pelan gitu, berulang kali. Karena seberapa jauhnya teman-teman tahu sebuah ilmu adalah dengan mengulangi berkali-kali atau repetisi. Oke, aku tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah, Sobat Ara.